Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang Allah berikan di hari ini yang mulia, ikhwati fillah. Melanjutkan pelajaran kita di dalam mempelajari ilmu dakwah, mempelajari seperangkat ilmu untuk bisa berdakwah, sehingga dalam kita melaksanakannya bisa lurus menjadi dakwah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai persyaratan diterimanya amal. Dan demikian juga bisa mendapatkan barokah dengan cara tujuan dakwah tercepat terpenuhi, yaitu bisa iqamatul hujjah dan juga bisa dengan cara yang diterima oleh masyarakat, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang mengalir dari ilmu yang diterima oleh mereka dan diamalkan. Kaum muslimin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya penting ya, bagi semua kita untuk mengerti dengan baik ilmu dakwah ini, termasuk buku yang kita pelajari, yaitu dengan kitab Ususu Manhaji Salafi fi Da'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita dalam pembahasan ikhwah yaitu mendakwai semua orang, dan bahwa orang yang kita dakwai itu macam-macam, dibahas oleh penulis sampai pada 4 pembahasan. Kita masih di dalam pembahasan yang pertama, yaitu langkah-langkah atau 4 langkah di dalam mendakwai non-muslim. 4 langkah dalam mendakwai non-muslim. Alhamdulillah dari 4 langkah itu kita telah dimudahkan oleh Allah membahas 2 langkah. Yang pertama dan langkah yang kedua ya. Jadi yang pertama, kaidah umum kita dalam mendakwai mereka jangan sampai keliru, yaitu kita harus betul-betul dakwah mereka itu dengan visi misi sama dengan tujuan diutusnya para rasul dalam menyelamatkan manusia, yaitu kita mengajak mereka untuk membangun di atas tauhid, membangun agama di atas mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan seluruh macam-macam ibadah. Di tujuan ini harus terwujud, harus diutamakan, harus dinomorsatukan. Jangan sampai ini tujuan malah teledor karena punya visi misi perkara-perkara yang lain. Ini yang enggak diinginkan. Oleh karena harus diterangkan betul bahwa tujuan kita dakwah mereka harus membangun ini agama di atas tauhidullahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu kita dalam mendakwai mereka itu kita hanya mengajak mereka untuk bisa mengerti hakikat Tuhan yang mereka sembah, dimengerti dengan baik ya, tanpa dikurangi juga tanpa dilebih-lebihkan, cukup dikenal sebagaimana hakikatnya. Ini makanya semestinya dakwah kita bisa diterima oleh mereka, karena kita dalam dakwah mereka itu tidak melebih-lebihkan,
tidak nambah-nambahi, cuman yang penting ayo kita berpijak pada hakikatnya. Kita ajak mereka untuk mengerti bahwasanya hakikat Tuhan yang mereka sembah itu adalah tidak mempunyai kemampuan. Tidak mempunyai kemampuan. Kalaupun kemampuan yang ada padanya itu adalah hanya pemberian dari Allah, karena semua mereka pasti makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya khalqun min khalqillah, sebagai makhluk ciptaan Allah. Yang namanya makhluk ciptaan Allah, maka apa yang ada padanya itu hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memberinya dan Allah akan mencabutnya. Lillahi ma'ata wa lillahi ma akhadha. Milik Allah lah apa yang Allah berikan, dan juga milik Allah apa yang Allah ambil lagi. Oleh karenanya harus salah paham, itu namanya mereka tidak punya kemampuan. Itu namanya mereka tidak punya kemampuan. Karena apa? Memang itu semua yang ada kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkemampuan mereka, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hakikat yang kita ajak mereka untuk faham, ya. Kita ajak untuk faham, tanpa kita lebih-lebihkan dan juga tanpa kita kurangi, itu memang faktanya demikian. Ya akhwati fillah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, setelah kita menyelesaikan langkah yaitu mereka kita ajak, kita rem laju mereka dalam menyembah Tuhan selain Allah dengan cara ayo kita berpijak berhenti pada hakikat sesungguhnya, bahwasanya Tuhan yang kalian sembah itu adalah tidak memiliki kudrah, enggak punya kemampuan. Memang karena itu Tuhan adalah hanya makhluk, itu diciptakan oleh Allah, bukan pencipta. Namanya makhluk diciptakan, maka semua apa yang ada padanya itu hanya pemberian, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bukan kemampuannya. Ya, lalu setelah itu yang ketiga, ya, langkah berikutnya kita baca di sini. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, yaitu yang ketiga, ayyul fita nadorol kafiri ila ajaibi sunillahi ta'ala fi ayatihi al-kauniyati. Ayyul fita, ya, hendaknya dai itu langkah yang berikutnya yaitu menolehkan pandangan orang kafir. Nah, ini orang kafir kan sering memandang, mengagung-agungkan apa yang mereka agungkan, gitu kan, asalnya kan gitu. Nah, itu mereka kita ajak menoleh untuk memandang kepada kehebatan-kehebatan, ya kan, perkara-perkara yang masya Allah hebat sekali, yang ajib dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi ini tugas kita. Tugas kita adalah memang ya kita hanya hambanya Allah. Hambanya Allah, kita dengan mereka memang bukanlah kita itu adu industri, ya kan. Tapi yang kita ajak kepada mereka adalah kita mengajak mereka untuk memandang, untuk mengakui hebatnya makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Ya gitu. Itu langkah yang kita harus tahu, ya. Itu langkah yang kita harus tahu. Jadi kita ini dalam berdakwah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam mendakwahi mereka. Nah, itu langkahnya adalah ya memang senjata yang kita harus pakai, ya, senjata yang kita pakai, ya, sebagaimana kita diberi oleh Allah senjata itu, ya. Senjatanya yaitu kita memperhatikan, mencermati, merenungkan kebesaran-kebesaran makhluk Allah yang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan ayatihi al-kauniyah, dengan tanda-tanda
kebesaran Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah yang ada di alam semesta. Ya gitu. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu, setelah kita mengajak mereka mau melihat ya kepada makhluk-makhluk Allah yang sangat besar yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, kemudian wa bayanul bauni asyasi'i baina tilkal ajaibi wa haqarati ma ya'buduna min dunillahi ta'ala. Ya, kemudian diberikan bayan, diberikan penjelasan adanya al-bauni syasi', adanya perbedaan yang sangat jauh antara kehebatan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan sebagai ayat al-kauniyah itu dengan dibandingkan apa yang mereka sembah dari selain Allah. Dengan apa yang mereka sembah dari selain Allah. Nah, itu kita bedakan ya, kita ketahui. Jadi kita ajak mereka bahwasanya alam semesta dengan segala isinya ini itu jangan sampai difahami itu ada dengan sendirinya, itu ada diciptakan oleh Allah, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ambil contoh. Wa min dalika wa min tilka al-ayati wal barahin, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah dan keterangan-keterangannya, bukti-buktinya yang merupakan ajaib bisun ilah. Misalnya apa? Misalnya khalqus samawati wal ardi. Misalnya penciptaan langit-langit dan bumi. Wasyamsi wal qamari, dan juga penciptaan matahari dan bulan. Jadi penciptaan langit-langit, bumi, matahari, bulan, hada semuanya itu ya kan? Semuanya itu ya kita ketahui fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Dan nanti misalkan kita singgung sedikit, kita akan menyinggung tentang penciptaan langit ya, penciptaan langit ya, tentang penciptaan bumi ya, penciptaan matahari. Itu kita akan sedikit singgung nanti. Jadi ini semua adalah al-as-sun'u al-bahir. Itu semua adalah sungguh-sungguh merupakan penciptaan yang mempesona. Yaitu penciptaan yang mempesona. Penciptaan yang mempesona dengan seluruh tanda-tanda kebesarannya dan petunjuk-petunjuknya dan juga bukti-buktinya. Jadi dari ini semua, langit, bumi, matahari, bulan. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Coba kita sedikit menyinggung masalah hal itu, fatifillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam keterangan berikut ya. Dalam pertama misalnya penciptaan langit ya. Penciptaan langit, kita perhatikan bahwasanya langit itu lebih besar penciptaannya daripada manusia. Sebagaimana firman-Nya Allah, "A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha." Apakah memang penciptaan kamu itu lebih hebat ataukah langit? Jawabannya langit, dan Allah terbukti telah membangun langit. Jadi langit jauh lebih besar dan terbukti banaha, Allah lah yang telah membangun langit. Demikian juga langit bersama ketinggiannya, bersama kebesarannya, langit itu adalah tidak ada padanya keretakan. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Bukankah mereka memperhatikan, melihat langit? Bukankah pendapat mereka sama dengan pendapat kita dalam memahami langit? Jadi ini yang katakan bahwasanya maknanya orang non muslim, orang muslim dalam memandang langit itu adalah
pendapatnya sama. Ya, apa itu? Yaitu bahwasanya langit itu dibangun, ya, langit itu dihiasi dan tidak ada padanya retak-retak sedikit pun. Wa malaha min furuj. Demikian juga ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membangun langit dengan tinggi dan luas itu dengan tanpa tiang penyangga. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Tsumma stawa 'alal arsy wa sakhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufasilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Ini dibangunnya langit, ditegakkannya langit dengan tinggi oleh Allah Ta'ala itu dengan tanpa tiang sebagaimana yang kamu semua melihatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menahan langit agar langit itu tidak runtuh ke bumi. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Annallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih." Ya. Allah lah sesungguhnya Dia yang menahan langit. Dia Ta'ala itu tinggi di atas langit, tidak membutuhkan langit. Dia Ta'ala adalah Al-Qaimu binafsih, Al-Qayyum. Dia Ta'ala Al-Hayyu, Al-Qayyum. Dia Ta'ala Al-Qayyum. Dia Ta'ala berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya. Bahkan Allah lah yang menahan langit dan bumi agar keduanya tidak lenyap, agar keduanya tidak hilang. Itu Allah yang menahannya. Dan seandainya langit, bumi itu lenyap, niscaya tidak ada yang bisa menahannya seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Juga kaum muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, langit yang Allah ciptakan itu sangat kokoh. Sangat kokoh dan semuanya ada 7 lapis langit sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa wa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur." Al-Fatihah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula langit yang demikian tinggi, yang demikian luas tanpa tiang, itu pun Masya Allah, Allah tampakkan lagi tanda-tanda kebesarannya. Dia Ta'ala menghiasinya dengan bintang-bintang yang mempesona, yang sangat indah. Dan ini bintang tidak hanya dengan keindahannya, juga berfungsi sebagai petunjuk jalan di dalam kegelapan. Juga berfungsi untuk pelempar setan yang menggoda manusia. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir." Akhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, sungguh langit itu makhluk yang sangat besar sebagai tanda-tanda kebesaran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga bumi. Bumi tempat kita berada ini, kaum muslimin, jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan bumi ini tidak satu macam. Bumi ini bukan semuanya batu sehingga orang tidak bisa bercocok tanam. Bumi ini tidak semuanya lumpur sehingga orang tidak bisa bertempat tinggal. Tapi bumi ini dibikin bermacam-macam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bumi ini memiliki beragam jenis, beragam sifat dan beragam manfaat. Itu semua hanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tinggal di permukaan bumi, memakai bumi ini. Mana yang dibikin untuk tempat tinggal,
mana yang dibikin untuk sawah ladang, mana yang untuk perikanan, mana yang untuk industri, mana yang untuk jalan, itu semua disediakan oleh Allah. Bumi ini dengan segala macam ragam jenisnya, sifatnya dan manfaatnya. Itu Masya Allah, sungguh suatu ciptaan yang sangat besar. Itu tanda agungnya yang menciptakannya. Jangan sampai manusia melihat bumi yang beraneka ragam jenisnya ini, sifatnya, manfaatnya, manusia kagum kepada bumi, tetapi manusia lengah, tidak memperhatikan siapa yang menciptakan bumi. Maka sungguh suatu kejahatan, sungguh-sungguh melampaui batas yang sangat besar kalau sampai manusia itu mengatakan bumi ini ada dengan sendirinya. Langit itu ada dengan sendirinya. Pada langit kita telah kaji tadi demikian hebatnya langit. Juga ini bumi yang dia bermacam-macam sifatnya, jenisnya, manfaatnya. Itu adalah jangan sampai manusia mengatakan itu ada dengan sendirinya. Itu namanya memalingkan dari tujuan bumi diciptakan. Ya, kita harus mengerti itu semua tanda kebesaran Allah, itu namanya ayatullahi al-kauniyah. Itu namanya tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah adakan di alam semestanya. Jadi bumi ini beragam jenis, sifat dan manfaat sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa fil ardi qita'um mutajawirat wa jannatum min a'nab, dan seterusnya. Ini surat Ar-Ra'd ayat 4, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Terdapat bagian lain kebun-kebun anggur. Ada lagi berbagai tanaman-tanaman. Ada pohon-pohon kurma yang bercabang. Dan juga ada yang tak bercabang. Dan juga perhatikan ini bumi semuanya tanamannya sebenarnya disiram dengan air yang sama. Tetapi ternyata antar tanaman itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal rasanya. Maka yang demikian itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagi kaum yang mau mengerti. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun, yang mau memahami, yang mau mengerti akibat segala urusan ini. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Jadi bumi itu beragam jenis. Bumi itu juga ada bagian yang cocok untuk tempat tinggal manusia hidup. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bumi ini pertama kali diciptakan oleh Allah bersama kebesarannya. Bumi itu tanpa air, sehingga nggak ada kehidupan. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dengan sempurna, kembali menyempurnakan bumi dengan mengirim air, menjadikan air memancar di bumi ini sehingga bumi dengannya menjadi hidup. Jadi air sebagai untuk kehidupan di bumi ini. Fatifillah rahimani wa rahimakum. Sebagaimana itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi yurikumul barqa khaufa wa tama wa yunazzilu minas sama'i ma'a fayuhyi bil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Ar-Rum ayat 24. Dengan air itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dari bumi ini tanam-tanaman yang menghasilkan biji-bijian, menghasilkan sayur-mayuran, dan menghasilkan buah-buahan yang beraneka ragam. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat yang ke-5. Jadi kau lihat bumi itu kering, kemudian apabila kami telah turunkan padanya hujan, maka bumi itu menjadi bergerak, bermakna hidup, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menjadi subur, menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan berpasang-pasangan yang sangat indah. Al-Hajj ayat yang ke-5. Ya. Fatifillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga tentang penciptaan langit, penciptaan matahari, juga penciptaan bulan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengerti, memahami yang kita tiap hari melihat matahari, merasakannya, itu jangan kita kagum dengan matahari. Itu adalah memang menakjubkan, tapi kita mengerti itu adalah tanda kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa kita baca Fatifillah yang berbahagia
rahimani wa rahimakumullah. Coba kita ngerti matahari itu berjalan tiap hari. Ya, berjalan tiap hari dan matahari itu punya gugusan-gugusan. Ya, punya tempat-tempat beredar dan matahari itu beredar dan tempatnya tidak hanya satu jalan, nggak hanya satu rel. Tapi ini matahari tempatnya banyak sesuai jumlahnya hari dalam setahun. Ya, mempunyai tempat beredar sesuai jumlahnya hari dalam setahun. Jadi setahun matahari itu ada 365 hari. Itu memang sesuai dengan tempat-tempat beredarnya matahari yang berpindah-pindah terus sepanjang setiap hari dan bertemu lagi ke tempat yang semula setelah 365 kali tempat beredar yang dinamakan satu putarannya, yaitu 1 tahun matahari. Nah, dibikinnya yang demikian itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan matahari dibikin tempat-tempat beredarnya demikian, tidak monoton ke satu tempat, sehingga manusia ini ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, sehingga dengan begitu ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, sehingga manusia bisa mengerti perhitungan umur. Manusia bisa mengerti perhitungan umur. Sehingga manusia bisa membedakan malam dan siang. Dan membedakan satu malam dengan malam lainnya karena bulan tiap malam ukurannya berbeda. Jadi bulan tiap malam berbeda ukurannya. Perhatikan ya kan. Bulan itu berbeda-beda ukurannya, punya tempat-tempat beredarnya sendiri. Kalau bulan itu bulan purnama, maka dia di waktu maghrib terbitnya dari timur, di waktu tenggelamnya matahari dengan posisi bundar. Itu kalau purnama. Maka sebaliknya ketika setengah purnama, tanggal 7, ya kan, tanggal 7 setengah lebih itu waktu maghrib, bulan itu tepat di atas kita, ya kan, itu bulan tepat di atas kita. Itu tanggal 7, tanggal 8 itu perhatikan. Jadi tiap-tiap malam itu kita bisa membedakan ini tanggal berapa, bisa membedakan antara satu malam dengan malam lainnya. Itu semua tanpa matahari, tanpa bulan tidak mungkin bisa diketahui. Ya. Khotifillah yang berbahagia rahimani warahimakumullah. Semua mengetahui ya kan, ini matahari kayak di bulan-bulan ini di bulan Januari itu matahari masih berada di selatan kita, di selatan Pulau Jawa kan gitu. Nanti bulan Februari ada di atas Pulau Jawa. Nanti bulan Maret sudah di utara Pulau Jawa. Terus bulan Mei, Juni sampai tepat di utara sana. Ya, sampai di atas Ka'bah kan gitu. Dan seterusnya. Itu semua memang itu namanya tempat-tempat beredarnya matahari dengan kita mengetahui perhitungan umur, nah gitu. Dan juga dengan bulan mengetahui satu malam dengan malam yang lainnya. Khotifillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarnahu wa huwa alladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun." Ya, akhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakum. Demikianlah Dia Ta'ala itu menjadikan matahari bersinar, menjadikan bulan bercahaya. Dia Ta'ala menetapkan tempat-tempat orbitnya. Yang demikian itu supaya kalian mengetahui bilangan tahun, mengetahui perhitungan waktu. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak dan untuk kebenaran. Ada haknya, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah jelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ya, khotifillah yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala,
dalam surah Al-Isra ayat yang ke-12 menerang kepada kita tentang terbit dan terbenamnya matahari dan bulan, terdapat maslahat yang besar bagi para hamba. Jadi itu juga mengandung berbagai maslahat bagi para hamba. Ya kan, dengan terbit dan terbenamnya matahari dan bulan, maka tegaklah pengaturan malam dan siang yang mengandung kemaslahatan yang sangat besar. Kita harus merasa dan menyadari bahwa pergantian siang malam diatur dengan rupa itu kita semua membutuhkannya. Coba semua mendapatkan kemaslahatannya, bahkan siapa yang bisa menjalani kehidupan ini tanpa ada pengaturan dan pergantian siang dan malam. Itu semua jangan dianggap remeh. Jangan sampai kita itu karena tiap hari ketemu siang, karena tiap malam ketemu malam, jangan sampai kemudian dianggap biasa. Itu luar biasa, itu tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada haknya, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya kaum muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bisa kalian lihat nanti itu firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qasas ayat yang ke-71 dan 72. Kaum muslimin, jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi kita kembali kepada dari kitab ikhwati fillah. Jadi itu semua penciptaan langit, penciptaan bumi, ya kan, penciptaan matahari, penciptaan bulan, itu semua sungguh suatu ciptaan yang mempesona. Dan juga semuanya itu mempesona dengan seluruh tanda-tanda kebesaran Allah. Ini yang harus dipahami. Jangan kita hanya berhenti pada hebatnya langit, hebatnya bumi, matahari, bulan. Itu semua tanda-tanda kebesarannya Allah. Itu adalah petunjuk-petunjuk ke sana. Dan itu bukti-buktinya. Nah gitu. Oleh karenanya kita semua mengerti, membutuhkan langit, membutuhkan bumi, membutuhkan matahari, membutuhkan bulan, maka menunjukkan itu ada haknya, yaitu kita hanya menyembah Allah yang menciptakannya. Ya akhwati fillah, itu kita namanya mengajak mereka, ayo memandang, ya, ayo memandang, ayo melihat, memperhatikan hebatnya ciptaan Allah yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Nah, itu demikian. Sehingga dengan demikian mereka akan tergerak, ya kan? Tergerak mengagungkan Allah, tergerak mencintai Allah, betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah yang kedua mereka berhenti dari menyembah dan mengagungkan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga Allah menjelaskan kepada kita, ya, di dalam kita mendakwai mereka. Dalam mendakwai mereka, kita ajak mereka kepada satu fakta. Satu fakta sebagai peringatan yang baik. Suatu peringatan yang baik, bukan peringatan berupa musibah, bukan peringatan berupa tsunami, bukan peringatan berupa puting beliung, tapi ini peringatan yang sungguh sebetulnya nikmat yang besar. Nikmat yang besar, zatnya pun nikmat. Zatnya pun nikmat, bukan hanya hikmahnya, zatnya pun nikmat. Itu apa? Kita ajak mereka untuk memahami mabda'i khalqihim. Memahami awal mula penciptaan diri manusia ini. Ya. Kita ajak mereka ke sana. Wa kadzalika yuqifuhum ala mabda'i khalqihim. Kita ajak mereka untuk mengerti, berpijak pada permulaan penciptaan mereka. Kita semua sekarang hebat. Kita semua sekarang hebat, manusia-manusia yang perkasa, manusia yang hebat, manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang Masya Allah terampil, mahir. Ingat, semua kita pada mulanya anggota badan kita, ya kan, anggota badan kita, jantung kita yang tiap hari, tiap saat berdetak, gak pernah berhenti, ginjal kita, paru-paru kita, empedu kita, juga anggota badan kita, tangan, kaki, juga panca indera kita, semuanya ini pada mula pertama semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal muasalnya hanya dari setetes mani. Hanya dari setetes mani.
Itu juga kita hendaknya mengajak mereka mau membangun keyakinan di atas hal itu, ya. Jangan sampai lupa hanya memandang sekarang kita di usia-usia 30 tahun ini, di usia-usia 40 tahun ini merasa kuat, merasa perkasa, tapi lupa bahwa kita semua seperti ini itu bukanlah kehendak kita, itu bukan kehebatan kita, karena sesungguhnya kita semua adalah dari mani. Status mani, maka terangkan semuanya itu menunjukkan azimi kudratillahi ta'ala fidzalik. Itu merupakan agungnya kemampuan Allah, agungnya ilmunya Allah dalam menciptakan diri kita ini menjadi seperti ini hanya dari setetes mani. Ya, itu harus kita sadarkan. Sehingga kita semua bisa seperti ini itu karena Allah ciptakan, karena kita yang kedua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga karena kita diberi jalan oleh Allah. Diberi jalan untuk bertahan sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun atau lebih, dan kita diberi jalan itu maka akan terjadi. Akan mudah karena apa? Diberi jalan. Di apa saja bila diberi jalan oleh Allah, diberi sebab, daya upaya, diberi petunjuk, maka akan lancar. Nah itu kita harus tahu kita ini adalah mabdaknya apa? Dari status mani, kok jadi hebat karena ditakdirkan oleh Allah hebat dan diberikan jalan, diberikan daya upaya. Maka itu janganlah kita tertipu, harus kita yakini itu bukti azimi qudratillahi ta'ala fidzalik. Nah, ini harus sampai kepada pemahaman dan keyakinan. Kemudian bila telah sampai di sini bahwa penciptaan diri kita ini, bagusnya diri kita ini adalah yang asalnya dari mani, itu dan menunjukkan ilmu Allah yang luas dan menunjukkan kemampuan Allah yang agung. Kemudian kita bangun keyakinan berikutnya, yaitu wa annalladzi ansha'a laisa bi'ajizin anin nas'atil ukhra. Bahwasanya Allah yang telah menciptakannya pertama kali dari mabda'i khalqihim ini, dia ta'ala laisa bi'ajiz. Manusia tidaklah, Allah tidaklah lemah, afwan. Laisa bi'ajiz, Allah tidaklah lemah untuk menghidupkan lagi manusia kedua kalinya nanti setelah mereka meninggal dunia. Ini mengajak mereka untuk iman kepada al-yaumul akhir. Dan sana kehidupannya, kebahagiaannya tergantung bagaimana imannya kepada Allah, di dalam mereka takwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahta kekuasaan di dunia tidak lagi berguna. Di dunia memang tahta berguna, kekuasaan berguna, namun semua nanti di sana enggak ada yang berguna, yang berguna hanyalah iman. Maka kita mengajak mereka beriman dengan cara berpikir, kita ini ayo mengerti mabda'il khalq, bagaimana awal mula penciptaan, itu membuktikan azimi qudratillah, dengan agungnya kemampuan Allah, maka mudah bagi Allah yang menciptakan pertama kali untuk menghidupkan lagi, maka ini akan mendorong kita untuk semua beriman kepada hari akhir, dan itu di sana hanya karena iman dan takwa, maka kita akan berpegang teguh kepada iman dan takwa. Itu yang dimaksudkan. Yang demikian itu kaum muslimin, wadzalika kama fi qoulihi subhanahu wa ta'ala, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala ma yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya sebagaimana yang kita sampaikan di sini, firman-Nya Allah, wa daraba lana masalau wa nasiya khalqah qala ma yuhyil idhama wa hiya ramim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang? Ia telah hancur luluh. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Bikulli khalqin alim, katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya kali pertama.
Dia zat yang maha mengetahui tentang segala penciptaan, termasuk hanya sekedar mengulanginya lagi. Khatifillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi fafi tilkal adillati al-bahirati, di dalam dalil-dalil, di dalam tanda-tanda kehebatan Allah yang mempesona itu, penciptaan langit, penciptaan bumi, matahari, bulan, penciptaan diri manusia dari awal, ya kan, diciptakan demikian sempurnanya dari seatas mani, itu semua kiranya cukup. Itu kiranya cukup kifayatun litaujihil bayanil qawi, cukup untuk sebagai pengarahan detail penjelasan dengan sangat kuat. Alladzi yukhatibu fitara wa uqulaha ulal kufari al mu'anidin al mukadzibin. Itu cukup untuk apa yang kita sampaikan, untuk ngajak bicara ikuti fitrah, ya, ikuti fitrah, untuk mereka berakal, mau memperhatikan akibat, mengajak mereka orang-orang yang masih kafir, yang masih menentang dan masih mendustakan, itu kiranya cukup kita ajak mereka untuk memperhatikan itu tadi, ya. Itu yang kita bawa. Kita bawa mengajak mereka untuk mau menoleh kepada ajaibi sunillahi subhanahu wa ta'ala. Itu dakwahnya, ya. Itu kita berdakwah mendaya mereka, jangan lupa, jangan sampai teledor kita membawakan hal-hal itu, ya. Itu yang kita bawakan sebagaimana itu yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi kita baca banyak ayat menyebut-nyebut langit, menyebut-nyebut bumi, menyebut-nyebut penciptaan matahari dan bulan. Artinya kita pun juga harus menyebut-nyebutnya untuk menerangkan hal itu kepada manusia, sehingga mereka mau menoleh keagungan Allah, ayatullahi al-kauniyah. Khawatifillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi, masih dalam mendakwai non muslim, kaum muslimin, jamaah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Wa huwa kalamu rabbina jalla wa ala fi da'watin nasara lil wuqufi ala haqiqati ibadatihim li ghairillahi ta'ala. Dan kita baca di sini juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah firmankan? Allah berfirman dalam rangka mendakwai orang-orang Nasara. Kita ajak, kita seru mereka supaya mau berhenti pada fakta, pada kenyataan tentang hakikat peribadahan mereka kepada selain Allah. Kita dudukkan secara proporsional, tanpa kita kurang-kurangi, namun juga jangan dilebih-lebihkan, ya. Kalau kita berhenti, kalau kita perhatikan tentang hakikat peribadahan mereka kepada selain Allah, akan dijumpai. Akan dijumpai sebagaimana Allah firmankan, ada bayan. Ada bayan bahwasanya annaha khilaful fitrah. Bahwa peribadahan mereka itu adalah menyelisih fitrah. Allati fatarallahu nasa 'alaiha, fitrah yang padanya Allah menciptakan manusia. Juga diterangkan di situ nanti dalam firman-Nya Allah, dalam kalamu rabbina ini diterangkan, wa annahu la yumkinu liman yu'badu min dunillahi wa yakunu mustahiqqan lil ibadati ay yakuna muhtajan lil aqli wasyarab. Dan wa annahu, dan bagaimanapun juga, ya, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun mileniumnya, fakta mengatakan tidak mungkin suatu sesembahan dikatakan berhak disembah, berhak mendapatkan peribadahan, kalau ternyata dia itu butuh makan, dia itu butuh minum. Nah, tentang hal ini, falaqad auqafallahu nasara ala anna Isa alaihissalam wa ummuhu basyarani lahuma min khasaisil bashar ma yanfi anha istihqaqahuma lil ibadati kama za'amal kufar.
Dalam hal ini, sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajak Nasara untuk berpijak, berhenti pada fakta, perkenyataan bahwasanya Isa alaihissalam dan ibunya faktanya adalah keduanya itu basyaroni. Keduanya adalah manusia. Keduanya adalah manusia yang memiliki sifat-sifat karakteristik manusia yang itu semua dengan karakteristik manusia itu berarti menunjukkan tidak berhak mendapatkan ibadah. Sebagaimana persangkaan orang-orang kafir. Hal yang demikian itu wa fi dzalika yaqulu ta'ala, itu firman-Nya Allah yang berbunyi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu dalam surah Al-Maidah yang ke-75, mal masihu benu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulanit ta'am undur kaifa nubayyinu lahumul ayati summandur anna yufakun. Jadi Al-Masih putra Maryam memang dia tidak lain hanya seorang rasul. Ini pakai mal masihu benu Maryam illa, pakai nafyu dan isbat. Ini gaya bahasa yang sangat kuat. Jadi tidak lain hanya seorang rasul yang memang sebelumnya pun telah berlalu rasul-rasul. Dan juga ibunya adalah seorang yang sangat benar. Ini firman-Nya Allah, mal masihu benu Maryam illa rasul, ya, qad khalat min qabli rusul wa ummuhu siddiqah. Ini menerangkan kedudukan Nabi Isa, kedudukan Ibunda Maryam didudukkan dengan benar tanpa melampaui batas, ya, tanpa melampaui batas. Keduanya adalah bahwasanya keduanya manusia. Nabi Isa adalah rasul dan ibunya wanita yang jujur, wanita yang tidak berzina, sebagaimana tuduhan orang-orang yang menuduhnya. Maka ini Al-Quran membersihkan Ibunda Maryam dari tuduhan keji berzina. Beliau adalah ibu yang jujur, ibu yang taat, ibu yang salihah. Wa ummuhu siddiqah. Namun demikian, janganlah manusia kemudian menyembahnya, menyembah Ibunda Maryam atau menyembah Al-Masih Ibnu Maryam. Kenapa? Karena kana ya'kulanit ta'am, keduanya adalah makan makanan. Jadi sudah merupakan suatu kesepakatan, tidak mungkin Tuhan yang berhak disembah itu dia membutuhkan makan, dia membutuhkan minum, dan fakta mengatakan bahwa Al-Masihu benu Maryam, bahwa ummuhu adalah kana ya'kulanit ta'am, keduanya membutuhkan makan, keduanya makan. Nah ini Al-Quran yang berkata, Al-Quran yang menerangkan untuk mengajak semua manusia, mengajak mereka ayo berhenti pada hakikatnya. Kita fair, kita terbuka, ya kan, tanpa kita kurang-kurangi, namun juga jangan dilebihkan. Kita tidak mengurang-kurangi, tidak ikut-ikutan menuduh Ibunda Maryam itu anak berzina, Nabi Isa itu anak zina. Tidak, kita katakan apa adanya, yaitu bahwasanya beliau adalah rasul dan ibundanya adalah siddiqah. Namun juga jangan melampaui batas, karena apa? Keduanya adalah kana yakulanit ta'am. Ini Masya Allah, Al-Quran adalah tengah-tengah. Jadi ini Al-Quran adalah fair, ya kan, terbuka, mendudukkan dengan kedudukan yang sesungguhnya. Maka kata Allah, undur kaifa nubayyinu lahumul ayati summandur anna yufakun. Jadi lihatlah, coba perhatikanlah bagaimana kami gamblang menjelaskan kepada mereka para ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Namun kemudian kata Allah, lihatlah juga bagaimana kok mereka bisa berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu. Ya, akhwati fillah, demikian langkah yang ketiga, ya. Langkah yang ketiga, mengajak manusia untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta.
Yang terakhir kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakum. Yang keempat, di dalam langkah-langkah mendakwai mereka yaitu ayyasluka ma'al kuffari uslubai at-targhibi wat tarhib. Ya, kita setelah itu setelah mereka sudah mengarah kepada Allah, setelah memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, sudah mau mengarah kepada Allah, nah kita ajak untuk seimbang dengan menggunakan targhib dan tarhib, seimbang dan bisa melaju dengan baik di dalam terus mendekatkan diri menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu targhibnya? Tarhibnya itu targhib bil hayatil ukhrawiyah wan na'imil abadi. Kita terangkan kepada mereka apa yang membuat kita senang dengan kehidupan akhirat. Di sana ada nikmat-nikmat yang abadi, itu diterangkan panjang lebar. Nanti bagaimana mereka akan cinta kepada akhirat dan beramal demi mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dan sebaliknya diberi tarhib. Diberikan tarhib, at-tarhib bima yang tadhiruhu ba'dal ajalil mahtumi liman kadzdzaba bi ayatillahi wa rusuli. Terangkan, adegan tarhib adanya beberapa ancaman-ancaman berupa perkara yang sudah menanti. Jadi pasti ada ajal yang akan datang. Ada al-ajalil mahtum, ajal yang pasti ada, dan setelah ajal itu datang, nanti ada perkara yang sudah menunggu. Ada siksa yang menunggu, ada murka yang menunggu kalau orang itu masih mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah, masih mendustakan kerasulan rasulnya. Itu berikan at-targhib dan tarhib. Dan enggak cukup dengan itu. Selain diberikan targhib bil hayatil ukhrawiyah wa naimil abadi, diberikan tarhib, juga tidak lupa tambahkan darbu amsal. Berikan contoh. Berikan contoh fi hadzal amr, berikan contoh. Apa contohnya? Alama madho minal aqwami al-mukadzibina li rusulihim al-mukhalifina fitarahum al-mu'aridina li amri rabbihim. Wa dzalika mislu ma fa'ala Nuh liqaumihi minat targhibi wat tarhib haitsu qala yaghfiru lakum min dunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Kita terangkan, berikan contoh dalam perkara ini umat-umat yang telah lalu. Bagaimana mereka walaupun hebat, walaupun kuat, walaupun berkedudukan, kalau mendustakan Rasul, kalau menyelisih fitrah, kalau menentang perintah Allah, mereka pasti tidak kuasa melawan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak kuasa, akhirnya pasti hancur. Kayak umatnya Nabi Nuh, kayak Fir'aun dan tentaranya. Maka kita ajak mereka, kita tawari mereka dengan targhib dan tarhib, maka kita bertobatlah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh, ya. Dalam surat Nuh, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui. Akhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di demikian 4 langkah di dalam kita mendakwai mereka. Jadi intinya kita dalam mendakwai mereka kita harus tahu ada perbedaan. Ada perbedaan dalam mendakwai non muslim. Jadi ada caranya, ada perbedaan yang nyata. Ya. Di dalam mendakwai mereka kita menggunakan langkah-langkah yang 4 sebagaimana yang telah kita bahas di atas. Semoga ada manfaatnya untuk semua kita. Ya, ikhwati fillah rahimani. Ini mendakwai mereka itu diajak kepada tauhid, kemudian dihentikan mereka itu pada fakta. Kita hanya pada fakta saja. Kita tidak hoax, ya. Hanya pada fakta. Fakta yang ada pada hakikati butlani ma yubaduna min dunillah. Itu hentikan di situ dengan al-hujaji al-qat'iyah wal barahin al-aqliyah wal al-waqi'iyah. Kemudian tidak apa kita
palingkan, kita arahkan pandangan mereka untuk memandang ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian mereka mau menyembah Allah. Nah, terus dipacu, diarahkan dengan keseimbangan, dengan targhib dan terhib. Ya, demikian ikhwah, ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa menyinari, menerangi itulah langkah-langkah yang harus kita miliki, kita tingkatkan kemampuan kita luaskan dakwah kita dalam mendakwai mereka dengan 4 langkah itu. Semoga kita termasuk orang yang mencintai mereka dalam rangka menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah, bahagia di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.